kemana sih? Ke timur gitu. Timurnya nggak tahu. Pantai Utara teman-teman. Kita lagi Kami percaya setiap perjalanan punya cerita. Bukan tentang seberapa jauh roda ini berputar, tapi tentang bagaimana kami menikmati setiap detik yang diberikan olehnya. Lewat perjalanan ini, kami belajar bersyukur, dan disinilah kami membagikan setiap momen yang penuh makna itu. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berjumpa ya. Nah, kali ini kita bakal perjalanan jauh lagi. Ini kita checkpoint dari Pati, Jawa Tengah, dan kita akan menuju ke kemana sih? Ke timur gitu. Timurnya nggak tahu, nanti kita lihat aja lah di perjalanan ini. Oke, ini kita bakal ke rumah saudara. Kita jalan berdua ya, bukan sendiri lagi. Jalan berdua, 2 motor ya, kita bismillah aja. Nah, semoga sampai tujuan. Oke, bismillah. Perjalanan pagi hari ini jam 9 pagi kita menuju ke arah Pantura. Ya nggak jauh sih dari desa, itu paling 5 menit atau 7 menit ke arah Pantura. Nanti kita langsung tembus saja menuju ke Surabaya. Ini kita belum buka map ya, belum buka map, masih settingan biasa ya. Kita lurus saja karena Pantura kan tinggal lurus saja nih, jadi santai gitu. Oke lah, tanpa banyak basa-basi, yang penting slow, santai, yang penting sampai gitu teman-teman. Bismillah. Jangan lupa doa ketika safar teman-teman, ketika kalian lagi perjalanan jauh maupun dekat gitu teman-teman. Ya pokoknya estimasi kita hari ini hari Senin ya, tanggal 23. Nanti kita pulangnya malam Jumat sih, malam Jumat. Jadi hari Jumat udah sampai sini lagi gitu. Pokoknya kita jalan-jalan lah ya ke timur. Entah nanti sampainya di mana ya, pokoknya tonton aja lah videonya gitu. Mungkin video ini bakal jadi berpart-part biar asik juga, karena kita udah lama nggak bikin video ya kan. Terakhir ya short gitu, jalan-jalan santai. Nah, ini kita bikin video panjang lagi teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, ini kita lagi menyeberangi jembatan yang mana ini menjadi penghubung dari desa seberang menuju ke arah Pantura. Nah, lewat sini tuh bisa motong sekitar 5-7 menit daripada jalan konvensional biasa. Bisa dilihat ya, cuman satu jalur gitu buat motor, dan ini menggantung. Ya mau gak mau kita harus jaga keseimbangan, tetap fokus gitu kan, biar sampai ke ujung gitu. Nah, ini kita lagi di alun-alun Pati guys. Ya checkpoint lah buat foto-foto dulu ya kan. Titik kilometer 0 dari Simpang 5 atau alun-alun Pati. Nah, ini depan kita nih, ada plangnya. Nanti kita bakal foto dulu. Nah, di depan kantor sana, kantor gubernur sana. Foto sebentar buat momen lah, ambil momen. Rame lancar guys, nggak terlalu padat banget ya, pokoknya kayak gini lah kelihatannya. Nih Masjid Alun-Alun, Masjid Baitun Nur. Kita lurus ya. Kalau ke kiri ada Kudus Semarang.
kita bakal foto di sini dulu. Nah, kantor bupati. Iya. Nah, kita foto di depan kantor bupati-pati. Asik. Karep apa mah? Kita nyebrang dulu ya. Ramai lancar, jalan-jalan santai. Pokoknya kita foto dulu sebelum kita jalan. Oke teman-teman, tadi kita udah ambil foto dan ini sekarang kita menuju ke arah timur teman-teman. Speedometer mati, ya wajar lah, harga segitu ya kan. Berharap apa gitu. Nanti sih rencananya balik lagi ke analog. Kayaknya analog lebih classy gitu lah ya, lebih mempertahankan bentuk aslinya lah. Nanti cari yang ori copotan aja yang masih bagus. Kemarin udah nanya-nanya semisal kalau speedo analog bisa nggak dihidupin terkait RPM-nya gitu, biar kelihatan lebih ini ya kan, gagah gitu, GL Pro asli. Kalau kayak gini aduh pusing. Ya gitulah ya, main motor emang kadang ada referensi baru ya, mau nggak mau ya ganti gitu. Nah ini masih di Kota Pati, kita akan menuju ke arah Juwana teman-teman. Juwana nanti bakal tembus ke Rembang, Juwana, Batangan, terus Rembang gitu teman-teman. Ya untuk kondisi jalannya ya gini, lumayan rame, tapi ya tetap lancar. Kita jalan santai aja, mungkin ya konstan di 80 atau 75, ya sekitar itulah ya, 60, 70, 80. Karena perjalanan kita lumayan panjang teman-teman, jadi nggak usah ngoyo banget, buat harus cepat-cepat sampai gitu. Pokoknya asal sampai tujuan dengan selamat gitu ya kan. Nah itu tujuannya kan, pulang pergi dalam keadaan selamat. Nah itu teman-teman, enjoy aja perjalanannya ya, pokoknya tunggu aja lah ya momen-momennya gitu. Oke teman-teman, ini udah di Juwana Pati menuju ke arah Rembang. Ya beginilah suasananya, karena suasana masih terpantau lebaran ya. Setelah lebaran, karena ini hari ketiga lebaran sebenarnya. Ya ginilah ramenya, bisa dilihat orang mau silaturahmi ke saudara-saudara ya kan. Ya semoga di depan nanti lancar gitu aja sih, lancar, lega gitu, karena kita berangkat juga jam 9 ya, jadi ya wajar aja kalau rame-rame kayak begini gitu. Kita udah sampai Batangan sebelum masuk ke kota Rembang. Ya beginilah kondisinya, sama kayak tadi, rame lancar ya. Untuk selip-selip mah enjoy lah ya. Selip-selip enjoy. Kita belum ketemu saudara kita nih yang pakai icikiwiran. Ya kita sambil jalan aja, nanti pasti ketemu gitu. Pokoknya intinya hari ini kita cek poin ya, pokoknya dilihat aja lah ke arah timur, pastinya ke Jawa Timur pasti. Cuman destinasinya kita belum tahu, pokoknya jalan aja gitu teman-teman. Rembang, Surabaya. Tuh, ini apa nih? Selamat jalan dari Kota Pati teman-teman. Selamat jalan dari Kota Pati, kita masuk ke Kabupaten Rembang gitu teman-teman. Ya beginilah guys, di kota Rembang tuh kiri kanannya petani garam ya.
pokoknya Rembang sampai sana nanti Lamongan, Tuban itu kayaknya ya pesisir utara ini semuanya garam, kalau enggak ya ikan gitu, udah gitu dong. Dan ini pertama kali saya menuju ke arah timur ya, sebelumnya kan ke barat terus tuh. Nah ini pertama kali kita ke timur ya, bismillah lah, semoga lancar sampai tujuan dalam keadaan selamat gitu. Nah ini kita masuk ke kota Rembang ya. Pertama kali juga saya mungkin setelah dewasa ya, dulu pas kecil juga mungkin pernah, cuman ini pas dewasa baru kita ngerasain lagi dan motoran sendiri. Dulu mungkin ya naik mobil atau naik motor sama orang tua gitu kan. Nah ini kita ngerasain sendiri. Kondisinya kota Rembang ya seperti ini teman-teman. Jalan-jalan Pantura seperti biasanya lah ya, rame. Alhamdulillah lancar, nggak ada truk-truk gede. Mungkin nanti di Surabaya ya, nanti di Surabaya bakal ngeliat truk-truk gede ini ya. Alhamdulillah ini mobil-mobil pribadi gini yang mau lebaran ke saudaranya mungkin ya, atau emang lagi kepingin rekreasi mungkin sama keluarga gitu ya kan. Ya inilah kebanyakan mobil-mobil pribadi teman-teman. Ya depan kita udah simpang kota Rembang ya teman-teman. Nah Rembang bangkit Blora, kalau sono Blora nih. Alhamdulillah lampu hijau, kita langsung aja nih gasken DPRD Kabupaten Rembang. Kalau nggak salah setelah Rembang ini kita masuk ke Jawa Timur ya teman-teman. Jadi tempat saya itu nggak terlalu jauh buat ke Jawa Timur, mungkin cuma 2 jam gitu. Dan alhamdulillah jalannya juga mulus, enjoy. Bisa dilihat ya, kondisi cuaca waktu itu tuh sangat cerah, kelihatan gunung, kelihatan ya pokoknya cerah banget, nggak bisa dikata. Dan panasnya juga sangat-sangat panas, apalagi jalur pantai utara ya. Ya gitu sih perjalanan pantai utara dengan pakaian serba hitam gitu kan, kayak terbakar gitu. Pantai utara teman-teman, kita lagi di Lasem ya. Bentar lagi kita masuk ke Jawa Timur, atau entah, kurang tahu Lasem udah Jawa Timur apa belum ya. Penampakannya di sekitar jam setengah 11 lah ini ya, pantai utara, riding di samping pantai utara, enjoy banget. Nah kapal-kapal, aduh mantap. Masya Allah. Tapi ini kalau semisal tiba-tiba lampu merah sih, panas banget teman-teman. Gila, emang lagi panas banget di Pantura guys. Di daerah-daerah utara emang lagi panas banget, atau emang semuanya gitu ya. Karenanya kan kabar lagi kena El Nino tuh dari April sampai bulan berapa nggak tahu, April sampai bulan 11 atau berapa gitu. Nah itu lagi El Nino teman-teman. Jadi ya siapkanlah es teh gitu di siang hari, karena panas banget teman-teman. Tadi aja pas berhenti di lampu merah, panas banget, kayak kebakar. Apalagi jaket hitam, sarung tangan hitam, pakaian hitam, udah itu super duper combo. Ya nikmatin aja lah perjalanan kali inilah ya.
episode kali ini. Semoga kita lancar sampai tujuan, itu paling utama. Nggak cuma lancar sampai tujuan, pastinya pulang pergi teman-teman. Let's go. Oke, selamat jalan Rembang, dan kita masuk ke Jawa Timur teman-teman. Ini dia, kita masuk ke Jawa Timur. Piye? Hah? Ra usah langsungnya. Ra usah. Kita udah masuk Jawa Timur teman-teman. Ini mana sih di kota apa nih? Oh, kita udah masuk ke Tuban. Mantap. Coach Toha, shout out untuk Coach Toha. Beliau orang Tuban. Oke. Ini kita lagi di kotanya ya. Kan nggak tahu kotanya di mananya. Kita pokoknya langsung aja. Nah, pokoknya di sini tuh udah gaspol banget teman-teman. Ya, kira-kira kayaknya saya konsisten di 80 ya, karena kayak nggak mau ngefullin aja gitu. Karena kan perjalanan panjang ya, pastikan kita lihat kondisi mesin motor dan ya jaga suhu lah gitu. Ya, beginilah kondisinya teman-teman di siang hari ini. Kita masih berada di Tuban ya. Kita masih berada di Tuban. Ya, habis Tuban Gresik, habis Gresik nanti Surabaya. Kayaknya Surabaya jadi checkpoint kita, atau nanti di Gresik lah ya. Kita beli-beli bensin sama ngurusin kaki. Kan itu sih. Terpantau sama kayak tadi, masih ramai lancar. Tapi di sini ya, alhamdulillah mobilnya tuh nggak terlalu padat kayak di Rembang tadi teman-teman. Dan jalannya pun mulus, enjoy banget. Update sedikit buat Ciwir, karena kemarin kan kita jalan ya dari Jonggol, dari Bogor lah ya, dari Bogor sampai ke Pati. Yaitu kira-kira pas 10 Maret kemarin sih. Saya malas bikin video ya, karena pengen cepet-cepet aja gitu. Nggak pengen ngobrol-ngobrol, nggak pengen apa ya, pokoknya asal sampai aja lah. Sama enjoy bawa motornya itu teman-teman. Kalau semisal ya sambil ngevlog ini, helm berat teman-teman, jadi apa ya, nggak santai lah, cepet capek gitu. Ini pun udah lumayan capek nih leher nih, gara-gara ya GoPro-nya lumayan berat gitu. Ya, untuk perubahan sendiri setelah dari Bogor kemarin ke Pati ya nggak ada sih, paling benerin kelistrikan karena sempet lampu sennya mati gitu. Nah, saya bawa ke bengkel, ternyata ada airnya. Terus ganti oli doang sih, udah itu aja. Dan ini kita gas lagi ke timur gitu ya. Alhamdulillah ini udah 3 jam perjalanan kayaknya dari Pati ke Tuban. Ini udah masih aman-aman aja teman-teman. Mungkin nanti kita cari pom bensin ya, karena hari H-1 lebaran kemarin baru ngisi 50, dan mungkin di tangki juga sisa kayak 25 atau 20 gitu. Jadi ya enjoy aja lah ya. Nanti kita ngisi lagi di Gresik atau di penghujung Tuban gitu. Masih bisa tarik-tarik gas lah ya, putar-putar gas. Yang penting mah lancar lah ya. Amin. Ternyata setelah Tuban itu Lamongan ya teman-teman. Jadi ini kita sedang menuju ke arah Lamongan. Ya sama aja, kita masih di Pantura teman-teman. Nah, ini apa nih, alun-alun kota Tuban kayaknya ya, atau arah mana nih, mungkin ke kanan Tuban kota ya. Nah, ini kita di pinggirannya. Lurupam ah, Lurupam. Ayo.
Ya beginilah kondisinya ya, ramai lancar. Nih kita lagi mau cari pom bensin ya, sebelah kiri aja. Ngeres bentar, isi bensin sama benerin tas nih, udah nggak jelas nih gimana bentuknya gitu. Ternyata setelah lurus tadi ya, kita masuk ke kota Tuban ya, bisa dilihat lah begini ramainya. Wajar lah ya, karena kan jalan lintas Pantura, kalau ramai seperti ini ya wajar gitu. Apalagi ini kan momen-momen lebaran, ketiga kita pergi ke timur gitu. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah kita udah di Gresik ya. Tadi udah makan, udah istirahat sebentar, udah ngecas juga. Ini juga saya lagi ngecas. Ya lumayan karena perjalanan kita bakal panjang. Ya mau nggak mau kita perlu hemat-hemat energi, hemat-hemat apa ya? Hemat energi, hemat ruang, hemat apalah ya. Jalan kita nggak sehari, jadi ya stay safe aja teman-teman. Tadi terakhir kita ngevlog di Gresik ya, di Gresik, di mana? Di Tuban. Habis ngisi bensin tadi ya, rasanya tuh udah males gitu, udah sakit kepala, udah capek ya kan. Nah, udah capek. Nah jadi ini kita lanjutkan vlog kita menuju ke arah Surabaya. Ini mungkin 1 jam lagi ya, tinggal 1 jam mengarah ke Surabaya teman-teman. Oke, sabar, ada yang ketinggalan. Ketinggalan atau duluan ya? Oh ya. Oke, ya beginilah suasana siang ini di kota Gresik. Lumayan seperti biasa ya, ramai lancar, nggak macet. Tapi ya yang bikin apa ya, yang bikin capek tuh ya panasnya ini loh teman-teman di Pantura. Itu bikin capek banget. Tadi udah nge-es, udah beli rocket chicken lah ya, paketan rocket chicken biar seger lagi. Habis itu tadi tutup mata sebentar, dan di jam 2 ini kita lanjut gitu ya, kurang lebih 1 jam lah kita istirahat buat ngademin mesin, buat apa-apanya aja lah gitu teman-teman. Alhamdulillah ternyata tidak lama ya, nggak lama dari checkpoint kita tadi. Kita ini udah di kota Surabaya teman-teman ya. Kita bisa dilihat aja, bisa lihat jalannya ya seperti ini teman-teman, halus. Mungkin nanti ya kita lihat. Tadi kita juga udah lihat transformer dari Surabaya ya. Semoga lancar sampai tujuan lah ya, itu yang kita pinta. Bukan cuman sampai tujuan, sampai arah pulang juga teman-teman gitu. Nih ini kita bakal masuk ke kota Surabaya. Ini pertama kali banget buat touchdown di Surabaya teman-teman, first time banget. Terminal Teluk Lamong. Oke, ke kiri itu ke tol teman-teman. Bukan ya, nah kita bismillah aja. 7 jam 55 menit ya, 8 jam lah mungkin sampai di Banyuwangi. Kita jam 10 malam
ya semoga bisa nyebrang lah ya gitu tanpa ada kendala sedikit pun. Nah, transformer sudah kelihatan teman-teman, karena ya arah-arah pelabuhan ya kan, peti kemas dan lain-lain udah kelihatan. Posisi udah di Surabaya teman-teman, dan ini tuh di kawasan industri gitu. Bisa dilihat kiri kanan itu semuanya pabrik dan kayak nggak ada rumah sama sekali. Tapi alhamdulillah jalannya lebar dan sangat-sangat lancar gitu. Paling ya gelombang-gelombang aja. Alhamdulillah ya, di Surabaya kita melintas di jam 2-an, jadi nggak terlalu panas teman-teman. Tadi pas di Lamongan sama Gresik tuh, waduh panas banget. Dan ini udah intensitasnya lumayan turun ya mataharinya, jadi nggak terlalu panas, cukup lah gitu ya begini lah hari ketiga lebaran di Surabaya. Tadi juga ada yang melintas dari Karawang kayaknya teman-teman, platnya T dan pakai Aerox apa PCX gitu tadi, kayaknya mau nyebrang juga dia gitu. Kita masih diarahkan buat ngikutin jalan ya, belum ada belokan nanti lah ya di arah Sidoarjo, mungkin Sidoarjo Pasuruan itu kita tutup map aja karena ya jalannya apa tinggal lurus doang ya kan. Keramaian kota Surabaya, wow sih. Ini kalau di lampu merah kerasa banget panasnya teman-teman, makanya sambil jalan ini jaket aja udah kebuka setengah nih, karena aduh salah perhitungan sih. Ini jaketnya apa ya, di lengan bawah itu panas banget, nggak ada sirkulasinya, jadi ya basah terus gitu. Kalau semisal nggak dibuka begini ya bakal ini dia ngendap itu basahnya. Makanya aduh, malah cuma buat satu ini kan. Coba nanti kita cari aja di tujuan kita lah nanti. Kita cari aja ya, semoga dapat dengan harga miring-miring lah. Ya insya Allah nanti di hari Rabu kita ambil. Kita cari kenang-kenangan lah ya di saat sebelum kita berangkat ke luar negeri. Begitu insya Allah. Sidoarjo, Mojokerto, Malang, ya pokoknya ke arah sini lah ya. Nih ramenya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah nggak macet gitu teman-teman di Surabaya, ramai lancar aja gitu. Jadi ya kita nggak terlalu termakan waktu gitu perginya. Panasnya. Agak tipis-tipis ya. Nih udah lumayan rame di sini. Ke arah mana nih? Oh, ke arah kiri. Iya benar. Ke arah kiri dikit menuju ke Sidoarjo teman-teman. Surabaya ya Allah. Ini kalau jam-jam orang kerja udah masuk kerja kelihatan sih crowdednya gitu. Nah, dia 11-12 sama Jakarta sih ya.
ibu kota Jawa Timur. Ya beginilah kondisi kota Surabaya teman-teman. Lumayan luas ya, kayak di mana tuh, di Jakarta Pusat ya, jalan-jalan gede Jakarta itu loh, nggak tahu saya apa namanya. Oke, nggak lihat tadi ya, tiba-tiba lampu merah. Kita lagi ngobrol juga ya, maklum lah ya, orang-orang baru di sini. Banyak banget lampu merah teman-teman di sini, buat penyeberangan gitulah ya. Terminal Purabaya. Nah tuh lampu merah lagi ya. Banyak banget lampu merahnya teman-teman. Wes Marinde Sidoarjo Mas, Marinde Sidoarjo, area-area Sidoarjo, Metuwo. Sudah di Gedangan Sidoarjo. Setelah Sidoarjo nanti Pasuruan tapi masih jauh lah, santai, enjoy. Ya Allah, panasnya menyiksa guys. Ya beginilah ya, jalur Pantura ya, hebat emang. Udah us lagi guys, aduh panas banget emang. Kayaknya butuh Pocari Sweat ini guys, Pocari Sweat dingin gitu kan, enjoy parah itu. Aduh, ya Allah panasnya. Makanya kalau biar gak panas ya jalan 60-70 gitu teman-teman. Ini wah gila sih. Emang semuanya sih di Pantura panasnya melebihi. Kalau Bogor kan masih ditolerir ya kan. Kalau ini wah gila. Kayaknya nanti kalau udah pulang ya tiap siang sih es teh sih. Seperti biasa, ritual. Gila, panas banget. Ya beginilah di jam 3 kayaknya ya. Udah jam 3 di Sidoarjo. Masih kayak Surabaya, banyak lampu merah dan banyak lampu lalu lintasnya lah ya. Ya begitulah teman-teman. Ini kalau berhenti dikit aja panas banget teman-teman, sangat-sangat menyiksa. Aduh. Tadi kota Sidoarjo udah lewat ya. Sekarang kita menuju ke arah Pasuruan. 23 km, nggak terlalu jauh sih dari sini. Nanti lanjut ke Probolinggo, terus apa ya? Kayaknya habis Probolinggo Situbondo atau apalah ya sebelumnya gitu. Kita lihat aja. Lumayan apa ya? Lumayan lelah ya, lumayan. Bokong juga panas. Kurang pup atau gimana coba ini. Aduh, tapi enjoy aja lah ya sampai ke tujuan gitu.
Untuk kondisi Ciwir juga alhamdulillah masih aman-aman aja ya, semoga sampai pergi sampai pulangnya ya aman-aman aja gitu. Nggak tahu nanti pas pulangnya kita ganti oli apa enggak, dilihat aja nanti. Kalau emang nanti rasanya nggak enak ya udah kita ganti oli entah di mana nanti. Toko-toko besar gitu lah, bengkel-bengkel besar lah yang kelihatan orinya gitu kan. Takut kena oli palsu teman-teman. Ntar kena oli palsu dipakai sehari berapa jam malah turun mesin gitu. Kita cari yang pasti-pasti aja lah ya. Selamat datang di Kota Pasuruan. Ya, beginilah ya adanya Kota Pasuruan. Masuk. Setelah tadi banyak sekali percabangan di Kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo ya. Sekarang kita alhamdulillah udah di Kota Pasuruan, insya Allah bisa gaspol lah ya. Kita udah gabung lagi ke Panturanya. Bismillah. Semoga sore ini dapat sunset yang bagus. Ya pokoknya kalau adem sih enak ya. Tapi yang alhamdulillah ini udah lumayan mendung sih di jam berapa nih? 15.31, jam setengah 4 udah lumayan adem teman-teman masuk Kota Pasuruan. Ya semoga nanti sampai Banyuwangi kayak gini terus ya, adem dan ya nggak gerah lah gitu kan. Kita juga enjoy buat jalannya gitu. Kita udah menuju ke arah mana ya, arah sana lah ya, arah timur pokoknya. Dan ini kita barusan ketemu saudara kita yang arah ke sana juga pakai GL Pro juga, boncengan berdua, senang kita sendiri. Teman kita udah di depan, saudara kita, dan ini ya kita mah jalan santai aja lah ya. Udah kelihatan mesin dia mah udah naik gitu, udah standar Tiger kayaknya. Soalnya apa, pakai gear kecil, napasnya juga panjang banget gitu teman-teman. Kita mah standar dulu, orang kita aja pakai gear 40 ya kan belakangnya, jadi ya top speednya nggak sampai nih. Padahal napasnya masih minta-minta. Coba nanti kita ini ya maksimalkan aja lah. Yang penting aman, enjoy, selamat sampai tujuan dan selamat sampai pulang. Nah, sampai di Pasuruan kota teman-teman. Ada rumah ada apa ya? Nah udah kelihatan plat Banyuwangi juga Pak ya. Aduh, kita ikutin jalan aja lah. Ini udah jam 15.54 teman-teman, udah jam 4 sore kurang 6 menit. Enjoy aja ya, bismillah, semoga kita aman sampai tujuan. Posisi udah di ini ya, pertengahan antara Pasuruan dan Probolinggo teman-teman. Ini kita belok ke kanan buat ngisi bensin dulu karena bensin juga nipis gitu. Sambil rest sebentar lah. Mungkin ada 5 menit sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Probolinggo. Dan di sini baru sadar kalau sendal yang saya bawa di belakang itu jatuh satu. Gitu teman-teman, jadi hilang entah di Pasuruan atau sebelumnya karena mungkin 3 jam rest kan, jadi nggak tahu. Ini momen pas setelah hujan ya di kota Probolinggo tadi. Nah, ini udah masuk ke PLTU Paiton, perbatasan antara Probolinggo dan Situbondo. Dan ini pas banget di jam maghrib ya, jam 6:30 mungkin, dan suasananya sangat syahdu. Tadi barusan dari PLTU Paiton. Kenapa tadi nggak on cam ya? Karena tadi hujan teman-teman.
hujan, dan itu bohongan hujannya, cuman gerimis, ngebasahin jaket, habis itu nggak hujan lagi. Kita udah pasang jas hujan, malah nggak hujan lagi. Tapi ya udahlah. Ini kita udah lepas lagi tadi barusan dari PLTU Pahitan, kita lepas jas hujannya biar jaket kita kering dulu lah ya. Dan ini udah masuk waktu sudah maghrib ya, mungkin setengah 7-an lah ya. Dan ini baru masuk kabupaten Situbondo, teman-teman. Dan ini kota terakhir sebelum ke Banyuwangi, gitu teman-teman. Alhamdulillah si Ciwir juga nggak rewel hari ini. Paling tadi awal berbet-berbet karena tepongnya copot ya, jadi kelistrikannya agak ke sundul-sundul sama tepongnya copot. Nah ini alhamdulillah udah aman lagi. Tadi ngisi bensin yang terakhir tadi pagi itu yang di Tuban itu kan jam 11 siang, dan sekarang belum ngisi lagi teman-teman. Oke, kita lanjut aja lah ya, tipis-tipis ya, insyaallah malam ini jam berapa ya, sekitar itulah ya. Kita lihat aja nanti jam berapa kita di Banyuwangi dan nyebrang dari Ketapang gitu. Bismillah. Oke, alhamdulillah pagi hari ini jam 1 Wita kayaknya ya, jam 1 Wita kita udah berada di Bali teman-teman. Ya beginilah pertama kali saya ke Bali dan menggunakan motor ya kan. Lumayan rame untuk penyeberangan hari ini dan alhamdulillah lancar. Iya Wita. Kayak di sini udah jam 2 Wita teman-teman, bukan WIB lagi. Kita udah ke tengah nih. Tadi sih pas turun dari Gilimanuk itu masih jam 1 ya. Nah ini udah jam 2, langsung perubahan zona waktu. Wah. Gimana nih teman-teman, kapan ke Bali? Apalagi pakai motor ya kan. Experience-nya kalian lewat alas-alas yang dekat Baluran tuh. Itu. Ya, udah gelap banget. Nah ini kita udah touchdown di Bali teman-teman. Ya beginilah suasana Bali pada malam hari ini jam 2. Alhamdulillah aman, nggak ada apa-apa. Tadi istirahat di kapal juga lumayan lah ya, walaupun tidur ayam, soalnya udah di ruangan VIP gitu biar adem. Malah anak-anak yang nangis, malah banyak anak-anak nangis, jadi tidurnya pun kurang, sangat-sangat kurang gitu teman-teman. Aduh. Ya bismillah lah, kita langsung mengarah ke Kuta. Sekalian cari-cari buat istirahat lah ya, biar besok pagi juga bisa recharge energi lagi buat keliling ke Bali. Ya pokoknya kalau ke Bali mah, apalagi Cikiwir mah wajib ke Pantai Pandawa gitu. Mantap tuh. Ya pokoknya bismillah aja lah, kita gas. Ya pokoknya di sini kondisi udah lelah banget teman-teman, diterpa panas dan hujan di Jawa Timur tadi. Dan yang paling wow sih dari jam 9 pagi dan jam 1 atau jam 2 malam kita masih jalan. Istirahat cuma sejam atau 2 jam, makan dan sholat doang teman-teman. 40-an menit ya dari Gilimanuk tadi, akhirnya kita touchdown di Negara. Sepi sekali karena ya tengah malam teman-teman, kayaknya setengah 3 atau jam 3 ya. Suara saya juga udah mau habis, emang capek banget teman-teman. Makanya ini kita mau cari penginapan buat 2 hari, satu untuk recovery dan satu untuk jalan-jalan di Bali. Enjoy.
Pokoknya di sini udah lelah banget teman-teman. Dari negara Bali itu kami lurus terus sampai Jembrana, sampai pokoknya pertengahan Jembrana kita istirahat, entah Tabanan atau apa gitu. Kita istirahat, kita tidur, itu pun dari jam 3 sampai jam 5. Baru jam 5 kita bangun, kita subuh, lalu kita lanjutkan lagi. Lumayan seger walaupun tidur cuman 2 jam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini kita lagi di Denpasar. Ya, videonya agak di cut-cut lah ya. Pokoknya hari ini hari kedua dan kita lagi di Denpasar, bersih-bersih diri. Dan ini kita di pom bensin, mandi, bersih-bersih ya. Saya jemur-jemur ya selagi bisa. Alhamdulillah pagi ini sangat cerah. Bisa dilihat awannya sangat-sangat biru, wes. Nah, di atas sangat biru. Ya pokoknya rencana setelah ini kita mau cari makan, cari sarapan, terus nanti kita cari souvenir, merchandise, entah jogger atau apa. Habis itu kita ke Pantai Pandawa gitu teman-teman. Alhamdulillah si Ciwir juga aman, belum ada kendala. Iya itu aja sih kendala kemarin, drama sendal hilang kan. Setelah itu alhamdulillah aman. Nah ini dia teman-teman, penampakan di hari kedua kita. Langsung tepatnya kita di Denpasar teman-teman, di Bali. Beginilah untuk pagi hari ini ya, lumayan rame orang-orang kerja dan ya orang kerja lah ya, lalu lalang gitu teman-teman. Tuh, ke kiri kita masuk ke kotanya. Nah ini masih di pinggirannya ya. Ya beginilah ya suasana di Bali. First time saya di Bali. Ya enak banget sih teman-teman. Suasananya, cuacanya, kayaknya enjoy aja gitu. Tadi pagi juga ngambil video sama kicauan burung tuh, kayaknya adem banget. Nah ini dia ya, pokoknya kita keliling-keliling lah ya sebelum nanti kita cari sarapan, terus kita ke jogger, toko jogger gitu teman-teman. Ya pokoknya selalu berdoa untuk meminta kemudahan biar perjalanan kita juga lancar, bukan cuma pergi tapi sampai pulang. Akhirnya setelah sekian purnama teman-teman, kita sampai di Bali. Itu rasanya senang banget ya, karena apa? Karena ini pertama kali saya menginjakan kaki di Bali, dan ini menggunakan motor kesayangan saya, si Ciwir, tanpa kendala apapun. Ya hambatan pasti ada lah ya, 1-2, tapi ya sangat-sangat puas dengan perjalanan kali ini. Walaupun letih, capek, kita lewatin bareng-bareng sampai di titik tujuan kita dan keliling sedikit pulau Bali lah ya, sebagian gitu teman-teman. Karisma di Denpasar. Oke teman-teman, ini kayaknya udah setelah zuhur ya, jam 1-an, dan ini kita di Unggasan di Kuta Selatan. Tadi kita udah dapat hotel di jam 10, kita check in, terus kita istirahat tidur di sana sampai setelah zuhur. Baru kita lanjutin ini ke arah GWK, tepatnya kita mau menuju ke arah Bukit Garuda teman-teman. Nah
Ini saya dubbing aja ya, karena waktu itu udah males pasang-pasang mic, karena micnya pakai kabel gitu kan, jadi males buat masangnya. Dan ini kita ya udahlah dubbing aja gitu. Toh ini juga waktu itu lagi capek banget. Nah ini di Unggasan, ini mungkin 10 menit lagi kita sampai ke komplek GWK-nya, tapi kita nggak masuk ke gerbangnya, tapi kita langsung ke Bukit Garuda yang paling atasnya. Nah bisa dilihat aja kondisinya waktu itu ramai lancar, dan pastinya Bali panas banget teman-teman. Jadi ya siapkan sunscreen kalian atau body lotion atau apalah, biar nggak terlalu hitam gitu kalau kalian lagi jaga warna kulit atau apalah gitu. Ya ini bisa dilihat lah jalanannya ya seperti ini, sangat-sangat ramai. Mungkin bule sama turis lokal juga banyak kok, karena kan momen-momen liburan mereka banyak liburan ke sana gitu. Ini dia komplek GWK ya. Kita langsung belok ke kiri sesuai arahan map. Nah ini kita pertama kali masuk sini sempat bingung gitu, kira-kira salah nggak nih. Nanti kita berhenti sebentar buat memastikan kesini nggak ya. Nah ini beliau udah pernah kesini ya, jadi tahu nanti jalannya lewat mana. Beliau masih ingat. Nah ternyata di sini kiranya kita salah, ternyata ada jalan alternatif lain buat menuju ke Bukit Garuda. Nah kalau kita lewat sini itu malah ke loketnya buat keliling kompleks GWK-nya teman-teman. Nah kalau pakai motor nanti ada jalan setapak gitu ke atas. Nah di sini kita mulai cari-cari rute ya. Ternyata nggak jauh dari tempat tadi, kita tinggal lurus doang. Nanti bakal ketemu jalan setapak, nggak setapak banget tapi ya ada jalan. Ya nanti lihat aja, ini ada jalan kecil di sebelah kiri. Ya pokoknya nggak jauh lah dari jalan sini, nanti nemu pertigaan dan itu tinggal belok ke kanan aja. Kita menuju ke atas, di sana ada villa, ada hotelnya. Ya kalian tonton aja lah perjalanan ini. Kalian bisa lihat nanti sampai ke Bukit Garuda. Jalannya emang setapak gini ya, cuma nanti ketika udah sampai atas itu view-nya bagus banget teman-teman. Sayang kameranya nggak bisa zoom kan. Kalau kayak kamera HP pakai iPhone atau Samsung gitu kan bisa zoom pakai telefoto gitu kan. Cuma nih GoPro ya udahlah gitu. Terima apa adanya. Nanti kita ya ngumpulin uang lagi lah ya buat cari equipment yang bagus lagi. Ya pokoknya satu-satu lah ya, sabar gitu.
Bukit Garuda. Ya. Tuh. Menerabang, aduh. Kene. Dan ini dia spot yang kita tuju dari tadi. Setelah kita masuk ke gang-gang dan lain-lain. Nah, ini view-nya cakep banget teman-teman. Kalau ada waktu luang silahkan pergi ke sini. Itu ada laut. Ya bisa dilihat lah apitan laut ketika mau ke Kuta Selatan. Gitu teman-teman. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Tujuan awal kita pengen ke Pantai Pandawa teman-teman. Ini nih aksesnya setelah kita masuk gerbang, bayar tiket. Terlihat ya belahan-belahan bukitnya sangat-sangat estetik gitu. Apalagi kalau kalian foto-foto di sini. Dan kita menuju ke bawah langsung ke plangnya atau emblemnya Pantai Pandawa. Cuman kita mau ke spot fotonya dulu ya, yang biasa buat kenang-kenangan itu. Nah ini kita nanti bakal belok ke kanan. Nah ada gang kecil, lurus saja nanti kita bakal sampai ke spot foto. Kita foto di situ sebelum kita nanti turun gitu teman-teman. Setelah kita puas berfoto dan lumayan di atas, mungkin ada 15 atau 20 menitan, ini kita turun lagi ya. Nah kita turun lagi menuju ke arah pantainya. Cuman kita menyusurin jalan dulu sampai paling timur kayaknya. Ya kayaknya paling timur sampai Jalan Buntu teman-teman. Nah kalian bisa lihat aja ya. Nah itu di depan kita udah ada Pantai Pandawa. Nah ini dia kondisinya asik banget teman-teman. Panasnya panas Bali dan wah mantap banget lah. Kalian harus kesini. Kalian harus kesini. Pokoknya sangat disarankan teman-teman. Wow banget pokoknya. Bukan karena bulinya atau gimana ya. Nah, kita cari destinasi yang wah sangat mantap lah dan menantang buat jalan dari Pati ke Bali sendiri gitu teman-teman. Tuku ngombe apa mangan lagi nih? Lah iya.
Oke, itu tadi perjalanan di hari kedua ya. Pokoknya kita dari Kuta kita dapat penginapan, terus kita menuju ke Bukit Garuda, terus ke Pantai Pandawa, teman-teman. Di sini pokoknya kita explore itu sampai mungkin 5:30 ya. Kita sampai 5:30 terus kita naik ke atas lagi, teman-teman, buat pulang ke penginapan kita gitu. Sebelum kita persiapan untuk pulang besok siang gitu, teman-teman. Pagi teman-teman, pagi ini kita di daerah Kuta ya, karena penginapan kita di Kuta. Dan ini kita jalan pagi aja, jalan santai. Ini kalau di sini udah jam 6:30 Wita. Kalau di waktu Indonesia Barat masih jam 4:30 ya, 5:30. Beginilah suasananya, lumayan sejuk. Cuman ya agak apa ya? Agak ya sumpek-sumpek pantai gitu lah ya. Sini juga pemukimannya padat, banyak orang jalan-jalan. Ya pokoknya kita enjoy aja lah sampai ke Pantai Kutanya. Enggak terlalu lama, mungkin 10 menitan lah. Ya pokoknya kita jalan enjoy aja. Nah ini pun setelan Akamsi ya. Ya pokoknya disarankan ketika kalian nginep di sini tuh cari yang AC ya, soalnya ya sumpek di daerah pantai gitu. Cari yang AC buat refreshing. Dan di sini nggak usah khawatir, banyak banget penginapan. Atau kalau mau yang lebih murah ya agak-agak ke arah Denpasar atau kemana sana. Cuman ya agak jauh dari Kuta gitu. Kayaknya Denpasar 1 jam dari Kuta kalau nggak salah, atau 45 menit. Inilah. Karena bentar lagi udah sampai pantai. Penginapan berlian. Sekalian olahraga setelah kemarin touring badan kaku ya kan. Nah ini kita lemeskan jalan-jalan. Walaupun nanti siang kita harus pulang ke arah Jawa lagi. Gitu teman-teman. Good morning. So today we are morning at the Kuta beach. Ini seharusnya kemarin ambil sunset ya. Cuman kemarin kita baru pulang dari Pantai Pandawa, tapi lewat sini, tapi itu cakep banget karena lagi cerah gitu. Cuman hari ini pagi ini ya cukup oke lah ya buat jalan-jalan, dan cuacanya pun cerah. Dan ini udah 6:30, masih agak gelap ya di sini. Enjoy sih. Deburan ombak, orang-orang pada jalan. Enjoy banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di video ini. Nggak terlalu banyak ya yang saya tag karena ya capek gitu kan. Perjalanannya juga nggak terlalu panjang. Kemarin pengennya berpart-part, cuman karena sepertinya 1 part udah cukup. Ya udah, ini yang dapat saya sajikan, dan semuanya perjalanan Bali ini tertera di video ini, teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan, dan bye-bye.